Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun teman-teman berada, ini saya lagi bersama nyonya saya, istri saya tercinta. Nah, istri saya ini sudah lama ya, beliau mengalami gejala yang sudah cukup lama sejak remaja itu. Sejak remaja beliau mengalami gejala ini. Amin ya. Sudah berapa tahun? Usia berapa waktu itu? SD, masya Allah. Jadi beliau mengalami gangguan di pendengaran sebelah kanan atau kiri deh? Kanan. Sebelah kanan, pendengaran sebelah kanan ini sejak SD. Waktu itu kisahnya dikasih gatal terus sama kakak ya, sama kakak sama emak sama kakak itu dikasih ini apa, urak kuping ya. Kalau orang Jawa itu urak kuping dulu itu pakai lar tahu ya, pakai bulunya ayam di garuk-garuk gini ya, jadi nikmat. Terus sering digitukan, pendengaran mulai enggak nyaman, mulai berkurang. Itu rasa pendengarannya baru-baru ini sekitar sudah enggak waktu pas sering kumpul itu ya, kita udah nikah ya. Nah, waktu saya sudah nikah sama beliau itu pernah kita ajak ke rumah sakit waktu itu ya, rumah sakit dilihat ternyata ada gendang telinga jebol ya katanya ya. Hah? Tapi nggak tahu yang kiri atau yang kanan, lupa. Jadi nggak tahu mana yang kiri mana yang kanan. Waktu itu yang didiagnosa sama dokter ya, dokter THT waktu itu yang kanan atau yang kiri itu kendang telinganya jebol. Nah, kemungkinan besar waktu kecil itu dioprok-oprok itu ya, dikili-kili ya bahasa orang Jawa itu jebol, kita nggak tahu, atau jebolnya baru-baru aja ya, kita nggak tahu. Nah, namun mulai ada berapa tahun ini kambuh lagi? Udah lama kok nggak kambuh. Udah lama nggak kambuh. Baru-baru ini kambuh lagi. Waktu itu ya kita kasih beliau ini sakit mah dulu, sakit mah terus rutin pakai klorofil, alhamdulillah sembuh ya. Rutin pakai klorofil itu sembuh, mah aku beliau makan pedas, makan anu udah nggak kambuh lagi. Nah, ini telinga yang didiagnosa jebol gendang telinganya itu sekarang ada sekitar 2 tahun, belum ada 1 tahun. Nah, ada 1 tahun ini mulai ada gejala, rasanya ya Bang? Kurang jelas kalau diajak bicara. Tapi uniknya, jadi ini uniknya, istri saya ini kalau tidak di atas kendaraan, naik sepeda motor gitu ya, kita ngobrol-ngobrol itu beliau dengar. Beliau dengar. Sekecil apa suara itu dengar, saya juga heran ini ada apa gitu ya. Nah, namun kalau kita diajak ngobrol gini, kadang-kadang itu hilang gitu. Nah, saya mendiagnosanya kemungkinan besar pendengarannya masih bagus, sangat bagus pendengarannya. Nyatanya kan jalan ada angin nguruk-nguruk, ada pakai helm aja dengar gitu loh. Nah, kemungkinan besar fokusnya untuk berbicara atau mendengar itu yang kurang. Nah, ini saya mau menerapi beliau, dan saya sudah lama menjanji beliau untuk diterapi, tapi tidak saya terapi karena saya masih mencari metode apa yang pas untuk beliau ini yang akan saya terapi. Nah, alhamdulillah ketemu ini hari Senin bulan Oktober, pas hari Mauludnya, bulan Maulud hari Senin. Insya Allah hari Senin ini membawa barokah kepada beliau. Pas bulan Maulud ini mudah-mudahan tuntas semuanya, pendengarannya jadi kembali baik ya, fokusnya juga kembali baik ya.
Nah, saya mau tanya ini sebelum sebelum diterapi, minum dulu ya. Minum dulu klorofil. Nah, minum dulu yang beliau tiap pagi minum klorofil. Saya kasih minum terapi klorofil 1 gelas ini. Jadi minum dulu sama omega squat 1. Nanti ya diminum sama, enggak apa-apa. Diminum sama ini. Bismillahirrahmanirrahim, tangan kanan. Dan penerapi seperti saya juga harus minum. Nah, bentar ya, saya kasih ya. Kalau di ilmu surogit itu kita juga harus minum, sama-sama minum. Jadi energinya, energi positifnya bagus dan energinya bisa nyambung secara cepat kalau kita melakukan hal ini. Saya tanya dulu ke beliau, sudah siap ya? Tapi ya, nama Mbak Endang Waluyan bin Sukadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya tanya Mbak Endang jujur ya, jujur. Sakitnya itu kira-kira pendengaran tidak bisa mendengar apa-apa atau masih ada suara? Masih ada suara tapi tidak jelas. Masih ada suara tapi tidak jelas. Oke. Masih ada suara tapi nggak jelas. Artinya ini mau dikasih yang lebih jelas lagi kan gitu. Sudah ada sekitar 1 tahunan ini. Ada belum? Yang nggak jelas ini? Belum ya. Kira-kira berapa? 6 bulanan. Tapi riwayatnya tadi begitu ya, riwayatnya 6 bulanan. Oke, 6 bulan ini tidak merasa jelas. Itu kalau dinilai, kira-kira kalau dinilai ketidakjelasan, umpamanya ayah kasih nilai 1 sampai 10, itu nilai berapa? Rasanya itu loh, rasanya tidak mendengar sama sekali atau dengar suara sedikit itu kalau dinilai, umpama dinilai itu nilainya berapa? Kalau nilai 1 sampai 10, nah sampai 10 itu nilainya parahnya nilainya berapa? Iya, nilainya berapa? Kalau umpamanya dinilai itu nilainya berapa? 7. Karena masih ada yang 3 tadi suara sedikit ya. Nah, kalau 10 kan sudah plong, tidak ada suara sama sekali. Oke, 7 rasakan sekarang, rasakan, Mbak Endang rasakan. Mbak Endang merasakan yang benar-benar yang membuat pikiran, pendengaran, hati itu merasa nggak nyaman tuh rasakan. Ketika diajak bicara orang kok nggak dengar itu kan rasanya nggak enak banget ya. Itu rasakan dan nilai rasanya berapa? Nggak enak sama orang mau bicara nanti takut jawabnya salah kan gitu kan ya keluhannya. Nah itu rasanya kira-kira rasa itu berapa? Rasa bersalah kalau nanti tidak mendengar, nanti mau jawab kok nggak sama dengan pertanyaan kan gitu. Nah itu kira-kira ketakutan itu nilainya berapa? Kalau dinilai 1 sampai 9. Kalau tadi nilai dengarnya hingga 7 rasanya. Kalau nggak dengar itu 30%-nya, 3%-nya dengar, 7%-nya nggak dengar kan gitu. Nilainya 7. Kalau sekarang tuh rasa nggak enak itu loh. Rasa nggak enak, nggak nyaman. Ketika punya pendengaran yang kurang jelas ini, mau dialog sama orang juga ada ketakutan. Nah itu nilainya berapa? 8. Iya. Takut ya, takut salah apa? Menjawab. Takut salah kalau menjawab. Jadi teman adep sana. Takut salah kalau beliau menjawab. Jadi ini bagi teman-teman semuanya yang punya keluhan seperti beliau, mudah-mudahan ini solusi ya.
Jadi saya nilai 2 tadi ya. Pertama adalah sakitnya, rasa tidak mendengarnya itu ada sekitar 7. Kalau takut menjawab, takut ini, takut karena nanti salah menjawab, jangan-jangan tidak sama dengan yang didengar kan gitu. Jadi lebih baik diam. Lebih baik diam, tidak menjawab. Bukan karena tidak mau menjawab, karena ketakutannya itu nilainya sampai 8. Oke, sekarang yang nomor 1 dulu kita terapi. Nanti ikuti ayah ya, ikuti ayah. Ini nanti di tombol di sini di ini dipencet-pencet yang sebelah kiri, coba di sebelah kiri. Ya dicari yang paling sakit mana. Nah, ada yang paling sakit sudah ketemu. Sudah ketemu. Jadi tombol yang sebelah sini, kalau umpamanya televisi itu powernya teman-teman. Jadi seandainya ini televisi, ini powernya. Nah power ini harus ditombol dulu, ya, ditombol, dicari tombolnya. Ketika sudah ketemu, nah itu power yang kita akan terapi. Nah kalau TV dicopnya di listrik, belum nyala kalau tombolnya power belum dipencet. Nah ini powernya saya dicari sama Bu Endang sudah ketemu. Nah kalau sudah ketemu mulai kita akan terapi. Kita akan hilangkan semuanya yang pendengaran bunyi tadi ya. Nah, oke. Kayak ada apa gitu ya, kayak ada hewan apa ya gitu. Oke, di sini kan sudah ketemu. Istighfar 3 kali. Ya, istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ambil nafas. Ambil nafas. Rasakan yang kutuk-kutuk, ada suara apa tadi di telinga, rasakan, dengarkan saya dan rasakan rasanya kutuk-kutuk tadi. Astagfirullahaladzim 3 kali, keluarkan. Ambil nafas, keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Ambil nafas lagi, istighfar lagi, nanti mengeluarkannya ya. Nah, sambil istighfar mengeluarkan. Astagfirullahaladzim. Kutuk-kutuknya dirasakan lagi, ambil nafas. Astagfirullahaladzim. Oke nih, ambil nafas. Sudah ya. Nah ini saya terapi sekarang, mulai saya terapi. Ambil nafas lagi 3 kali, istighfar. Oke. Saya tanya. Kira-kira kalau nanti sudah dengar, sudah jelas pendengarannya, Bapak gini, kalau sudah dengar dengan jelas, ini kan sudah dengar suara apa-apa ini. Yang dulu mungkin orang ngomong nggak enak, nggak dengar nggak apa-apa. Nah nanti ada omongan orang nggak enak, jenengan langsung dengar, cepat dengernya. Kira-kira bisa nahan emosi, nggak marah, nggak suudon sama orang lain, terus nggak ini ya, nggak, pokoknya bisa nahan emosi, nggak marah. Ikhlas nggak ini? Ikhlas ya. Karena ada teman-teman, ada orang yang pendengarannya itu sama sekali nggak dengar, dia nggak mau diterapi. Ada yang nggak mau diterapi. Karena apa? Dia pernah dibelikan alat sama suaminya, itu belikan alat. Nah ketika dibelikan alat itu dia dengar apa saja, dengar sampai jangkrik ngerik itu dengar. Sehingga beliau nggak nyaman. Nah nggak nyaman seperti itu. Nah saya khawatir nanti Bu Endang seperti itu. Enggak ya. Jadi kalau umpamanya dengar dengan jelas, umpamanya ada orang ngomong apa ya istighfari, dimaafkan aja ya. Oke siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya terapi. Oke. 1, 2, 3 di sini 1. Nanti ini dilepaskan. Nah, ikuti kata-kata saya. Ya Allah, ya Rabb, saya ikhlas, saya pasrah. Nah, oke ya. Bentar. Oke, di sini dulu tadi dipenyet. Sekarang berdoa dulu. Pejamkan mata, tidak apa-apa. Berdoa. Ya Allah, pejamkan mata sambil khidmat. Ya Allah, meskipun saya telinga kanan kiri saya ada gangguan, kemereset, bergetar, tidak mendengar dengan jelas, saya ikhlas. Saya pasrah. Saya serahkan kesembuhan
kesembuhan. Pendengaran saya Pendengaran saya hanya kepadamu. hanya kepada Ulangi lagi nggih. Ya Allah, Ya Allah, meskipun meskipun pendengaran pendengaran saya kemersat kemersat dan kurang jelas, dan kurang jelas, saya saya ikhlas, ikhlas, saya pasrah, saya serahkan serahkan kesembuhan kesembuhan gangguan gangguan pendengaran telinga saya saya hanya hanya kepadamu. kepada Sekali lagi, ya Allah, meskipun meskipun pendengaran saya pendengaran kemersat kemersat tidak jelas, tidak jelas, saya ikhlas, saya pasrah, saya serahkan saya pasrahkan kesembuhan saya, saya pendengaran saya pendengaran saya hanya hanya kepadamu. kepada Karena engkau lah karena Engkau maha mendengar. maha pendengar. Oke, terus saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Oke. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas dan pasrah. Terus. Ya Allah, saya ikhlas dan pasrah. 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 Kita ambil nafas. Ya Allah, saya ikhlas dan pasrah. Ya Allah, saya ikhlas dan pasrah. Saya keluarkan semuanya, Saya keluarkan semuanya penyakit saya, pendengaran saya yang tidak jelas diganti dengan jelas. dengan jelas. Saya ikhlas, saya pasrah hanya kepadamu. Ambil nafas, keluarkan semuanya penyakitnya. Alhamdulillah. Sekali lagi, ambil nafas, ikhlaskan semua, keluarkan semuanya, beban semuanya, rasa-rasa yang ada di telinga, kemersat dan lain sebagainya, ikhlaskan untuk keluar. Keluarkan, ucapkan alhamdulillah. Sambil dilepaskan ya. Ambil nafas lagi, bayangkan rasa yang tadi nggak enak apa, kemersat dan lain sebagainya, ikhlaskan untuk dikeluarkan oleh Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Coba sekarang saya tanya kan, saya tak ngomong agak pelan ya, dengar nggak ya? Coba ya, saya yakin dengar sudah. Kira-kira gimana setelah interaksi terakhir, interaksi pertama tadi, gimana? Tidak lumayan. Kira-kira nilainya berapa? Tadi kan nilainya 7 ya. Nah, sekarang tinggal berapa? Tinggal berapa kira-kira? Tadi kan 7. Kalau nilainya sekarang turun apa naik? Maksudnya naik apa? Pendengarannya yang naik, rasanya, maksudnya tadi kan ada rasa tidak, rasa sakit keluhannya kan kita butuh. Kalau sudah diterapi mestinya turun. Nah kalau turun ini nilainya berapa? Mulai 7 ke bawah, berapa itu? 5. Nah 5. Ini kan ayah ngomongnya kan pelan sekali kan, mulai ada rasa agak jelas atau enggak jelas? Masih ada? Hah? Agak jelas. Agak jelas apa jelas? Kalau tadi kan ayah ngomongnya gini nada nih, kan keras ini ya. Ini dengar ini kan dengar jelas. Tapi kalau biasanya kecil suaranya ayah saya kecilkan kan nggak jelas. Nah sekarang kalau kayak gini jelas ya. Jelas ya.
segini jelas. Nilainya tapi masih 5. Tadi kan 7. Jadi 5. Nah ini ayah mau bantu untuk jadi 0. Ini nggak tahu, yang rasakan kan jenengan. Ya tahu? Yang rasakan kan jenengan, tidak ayah. Nah, kan jenengan. Nah, coba ayah terapi lagi. Nanti jujur saja, jangan dibuat-buat. Nilainya 7 turun dari 5, terus akhirnya turun dari berapa? Turun itu maksudnya nilai enggak kompresnya, nilai enggak dengarnya tuh sudah mulai turun dan kejelasan suaranya sudah mulai bagus. Nah itu ayah bantu turunkan, cuman tergantung jenengan nanti. Ya paham ya? Nah oke. Coba saya terapi lagi, tapi enggak diikhlaskan semuanya untuk dikeluarkan semuanya supaya lebih jelas lagi ya. Oke. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya keluarkan seluruh gangguan pendengaran telinga saya. Coba ayo curhat sama Allah, suarakan. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya keluarkan rasa tidak jelasnya supaya kembali jelas dan normal. Saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Ayo coba terus curhat sama Allah. Pasrah. Ya Allah, saya ikhlas dan pasrah. Keluhan saya, keluhan pendengaran saya sembuh total atas izin-Mu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, 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 saya ikhlas, saya pasrah. Curhat sama Allah. Saya keluarkan. Saya ikhlas keluarnya keluhan penyakit pendengaran saya jadi normal kembali. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, oke. Melotot, ya oke. Terus putar ke kanan, terus ke kiri, kanan, putar, terus putar bulat. Ini lihat ya bawah, terus ke samping, ke atas, terus 3 kali. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya menggumam. Ambil nafas, keluarkan semuanya. Alhamdulillah. Lagi, keluarkan lagi. Alhamdulillah. Ya Allah, saya keluarkan ambil nafas seluruhnya. Saya keluarkan, saya ikhlas, saya keluarkan penyakit saya. Ya Allah, atas izin-Mu ya Allah. Ya Rabb. Alhamdulillah. Oke. Sekarang ayah ngomong kecil lagi. Dengar nggak? Gimana nilainya berapa? Nilai 7 tadi jadi 5, sekarang jadi berapa? Jadi berapa? Dengar, ini dengar ayah ngomong ini kecil. Jadi saya tes, asli suaranya agak tinggi, terus sedang masih dengar, sekarang bisik-bisik dengar. Alhamdulillah. Tapi nilainya masih 3 ya, masih 3. Nanti kita lanjut sampai 0 pokoknya ya, siap ya. Nanti malam saya ayah